sore hari ini kita ada pada pertemuan yang keempat, di mana pada sore hari ini kita akan membahas mengenai petunjuk aman berolahraga. Nah, petunjuk aman berolahraga, dan untuk link jika belum bisa diakses melalui EduNext, kalian bisa cek di grup MS Team. Di sana saya sudah membagikan 4 link, 3 link untuk teori dan 1 link untuk tugas praktek atau tugas video yang akan dilakukan di minggu ini. Saya kira sudah cukup untuk informasi awal. Mangga Pak Samsul untuk bisa melanjutkan materi hari ini, Pak. Baik. Terima kasih Pak Iwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Halo, kedengaran suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman, Pak? Kedengaran ya, sebentar. Biar ya. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Maaf Pak Iwa, saya tuh di Sabuga nih posisinya tadi, makanya ini dulu ke Pak Iwa Sedang persiapan untuk vaksinasi dosis kedua Pak Iwa. Persiapan tanggal 17 kita mulai lagi, itu H-1-nya. Jadi teman-teman semuanya, rekan-rekan mahasiswa FTMD yang saya banggakan pada kesempatan sore hari ini kita coba barangkali mereview barangkali karena saya yakin di SAP Pak Iwa sudah share ya Pak Iwa materi untuk sore hari ini, yaitu petunjuk untuk berolahraga kan begitu. Nah memang materi ini barangkali dari pertemuan yang sebelumnya sudah saya sampaikan Sebentar nih. Sudah saya sampaikan bahwa bagaimana pelaksanaan olahraga kesehatan kan begitu ya, ini ada hubungannya bagaimana orang itu bisa sehat kalau apa yang dilakukannya tidak aman begitu kan ya. Nah mungkin dari beberapa poin nanti seperti biasa lah Pak Iwa yang lebih detailnya Jadi yang pertama mungkin ini rada keluar dari petunjuk aman yang sudah Anda baca ya, pakaian, sepatu, kemudian teknik pernapasan atau hidrasi. Ini menyangkut masalah keseimbangan barangkali air dalam tubuh Anda Bagaimana cara memanagenya create biar Anda itu tidak terjadi hidrasi Jadi yang pertama barangkali bukan barangkali suatu keharusan melakukan SOP. Jadi kalau Anda mau melakukan olahraga, terutama untuk olahraga kesehatan, yakinkan dulu, Ini saya tidak bosan-bosannya, yakinkan dulu bahwa Anda itu sehat, Ya. Yang tahu persis kondisi Anda sehat tidaknya, secara medis yaitu dokter, Tapi kalau berdasarkan feeling, feeling Anda barangkali misalnya kurang enak badan, dan tidak enak badannya itu kira-kira ini apakah flu, batuk, tos, demam, itu kan penyakit-penyakit infeksi Nah sekiranya seperti itu jangan dipaksakan Jadi olahraga malah memperparah barangkali, artinya tidak aman untuk berolahraga kan Jadi yakinkan dulu bahwa kondisi tubuh Anda itu walaupun tidak perlu dicek ke dokter merasa nyaman dan aman. Nah bagaimana caranya Anda sendiri yang lebih tahu Nah tapi biasanya seperti Pak Iwa sampaikan detail, barangkali cek denyut nadi lah tanda-tandanya itu kan denyut nadinya itu tinggi lah denyut nadinya tinggi tapi tinggi juga bisa
diakibatkan oleh aktivitas yang tinggi juga kan gitu misalkan. Tapi kalau dalam keadaan normal Anda detak denyut nadinya begitu tinggi, nah itulah sebagai tanda awal ya bahwa dalam tubuh Anda itu ada sesuatu yang salah barangkali ya, apakah itu sakit gitu ya atau sedang menuju ke arah sakit, itu tanda-tandanya. Tidak ada respon fisiologis di situ. Ya salah satunya itu denyut nadi ya yang tinggi. Nah itu sebagai salah satu cara barangkali untuk screening awal bahwa Anda itu layak untuk melakukan aktivitas fisik. Ya, jadi dengan denyut nadi gitu ya. Pastikan Anda itu sehat. Nah, kemudian saya sering sampaikan gitu ya, olahraga yang katakanlah yang ekonomis gitu, yaitu jalan, lari, jogging ya. Ekstrimnya dengan pakai celana saja barangkali ya. Nah, Anda bisa lari, bisa jogging gitu ya. Gitu kan. Taruhlah nggak pakai baju masih bisa. Beda dengan olahraga kecabangan kayak bulu tangkis, bola itu kan harus pakai alat dan sekarang itu ya lumayan mahal gitu ya. Nah, jadi tapi ya itu tadi nggak pakai sepatu pun kalau memang itu di area yang aman juga nggak ada masalah gitu ya. Tapi kalau nggak pakai sepatu misalkan tapi di daerahnya yang takutnya banyak duri atau ke gunung-gunung ya itu bukan untuk aman lagi untuk berolahraga kan begitu. Ya walaupun ya katakanlah ya orang tua saya kan dari kampung gitu kan ya ke sawah, ke kebun atau beraktivitas sehari-hari itu tanpa sandal, tanpa alas kaki. Ya, secara tidak langsung alam membentuk mereka itu bugar. Gitu ya. Karena apa? Karena di telapak kaki itu paling banyak gitu kan saraf-saraf gitu. Ya secara langsung ya terrefleksi di situ. Kalau orang kota barangkali bagaimana untuk merefleksi telapak kaki itu dengan sandalnya yang ada pemanasnya misalkan atau duri-duri seperti itu. Ya, ada terapi panasnya dan lain sebagainya dan itu tidak alami begitu pakai listrik ya seperti makan lah gitu ya. Kalau makan di magic jar kayak gitu kan tidak alami lagi sebetulnya. Ya mungkin itu sumber kanker kayak di situ. Ya, jadi yang namanya tidak alami, tidak sesuai dengan kodratnya pasti ada efeknya. Kan begitu ya. Nah, kayak orang tua kan tanpa pakai sepatu ya bahkan mungkin kalau di tengah sawah dia juga kejemur sama matahari. Jadi begitu alam itu berinteraksi gitu kan dengan manusia itu sendiri ya gitu kan. Kalau sekarang kita kan nggak pakai baju nongkrong di depan rumah gitu kan berjemur 15 menit itu kan biar katanya COVID atau virusnya tidak hinggap di tubuh kita. Jadi di-create gitu kan ya terkesan diada-adain lah seperti itu, tidak natural gitu ya, tidak secara alami gitu kan. Alam itu memberikan faedah terhadap kita semua begitu. Wih, Pak Iwa keren. Di mana Pak Iwa? Virtual background-nya jadi Pak. Oh, virtual background. Oh, kira tadi Lembang. Kira itu suasana Lembang kalau ada cemara kayak gitu. Iya Pak, betul di Lembang Pak. Di Lembang ya? Ah, ngajak bareng di sana ngajarnya gitu. Ya, jadi kembali lagi ke yang tadi gitu ya. Jadi alam membentuk kita. Ya, termasuk termasuk di situ oksigen gitu yang kita hirup gitu. Ya, suatu saat kita itu yang mahal itu oksigen. Kemarin aja waktu pandemi dan waktu gelombang kedua COVID, semua rumah sakit oksigen habis. Distributor oksigen itu semuanya tidak kelabakan. Ya, jadi kalau kita tidak menjaga alam, ya alam biar seimbang, gitu ya. Nah itu jangan salahkan nanti alam akan merespon gitu. Gitu ya, hutan-hutan udah ya ini sedikit rada nyeleweng kalau teori mah gampang, Pak Iwa 30 menit selesai lah gitu. Bagaimana kita harus menghormati alam gitu. Jadi sekarang tuh sudah banyak di-create gitu ya. Tidak alami lagi begitu. Itu ya, tidak alami lagi. Akhirnya ya wajar banyak penyakit-penyakit yang aneh-aneh sekarang tuh gitu. Termasuk usia muda juga terserang gitu. Ya, yang seharusnya lagi usia 40 itu masa-masa golden age gitu kan untuk
kinerja yang baik, berkreativitas yang lagi peaks-nya begitu, malah udah sakit begitu. Ya karena lifestyle-nya itu barangkali gitu ya. Itu yang membentuk gitu kan, dan mengundang gitu ya berbagai macam penyakit ke dalam tubuh kita sendiri, oleh kita sendiri, termasuk makanan begitu ya. Itu ya, makanan dari mulai cara mengolahnya gitu, jenis makanannya itu sudah sebetulnya itu ada kaitannya nanti dengan nutrisi gitu ya nanti gitu ya. Kalau nutrisinya kurang, bagaimana Anda bisa aman berolahraga gitu, baru beberapa menit saja udah mau pingsan karena asupan energi tidak cukup gitu ya. Nah ini kembali lagi, pertama tadi yakinkan Anda sehat gitu, itu yang paling penting ya. Bagaimana meyakinkan sehat itu salah satu parameternya itu ya dengan cek nyet nadi itu ya. Cek nyet nadi kalau tinggi di atas, lagi istirahat ya, di atas mungkin 100 ya tuh hati-hati begitu ya, bisa ada lagi stres atau dan lain sebagainya begitu ya. Jadi itu yang kedua ya, betul tadi masalah pakaian gitu ya. Ya pakaian kan harus sesuai begitu. Pakaian bola ya idealnya gitu kan ya, pakai sepatu bola begitu. Baju renang ya sesuai dengan baju renang begitu ya, harus sesuai aja ya. Jangan baju renang dipakai untuk jogging, untuk lari ya, semua di jalanan pasti yang ngeliatin gitu kan gitu. Atau sebaliknya gitu kan, baju taekwondo silat dipakai untuk renang ya, itu bukan tempatnya gitu. Jadi intinya harus sesuai ya dengan olahraga yang kita akan lakukan gitu ya. Jadi makanya kalau kita kan punya kolam renang nih ITB, nah waktu awal itu kalau mau ngambil cabang renang ya, mahasiswa harus punya baju renang, harus pakai celana renang kan gitu ya. Tapi ya mungkin ada yang maaf, ada yang pakai jilbab ya, silakan aja begitu. Pak mau pakai jaket ya silakan aja pakai jaket. Itu jaket ITB yang mungkin Anda sudah nerima, pas nyemplung ngelembung gitu kan, ngambang ya bagus, daya apungnya lebih bagus tinggi gitu, tapi kan bergeraknya susah begitu ya. Lebih amannya barangkali antara putra dan putri juga dipisah begitu gitu ya. Tapi ya di ITB kan hanya ada satu kolam ya, apa boleh buat lah, asal niatnya saya. Tapi ya terserah, itu kan Anda barangkali yang punya untuk tidak mengikuti barangkali. Tetapi kan ini juga merupakan bagian dari perkuliahan gitu ya. Nah, mungkin itu, tapi itu hal seperti itu masih bisa dikompromikan gitu ya. Jadi pakaian juga harus diperhatikan. Nah harusnya, karena sekarang itu kalau tidak salah praktek ya, hemat saya sendiri misalkan, termasuk Anda ya, pakaiannya pakaian olahraga gitu waktu kuliah begini itu gitu ya, kita kondisikan gitu. Sudah nerima baju olahraganya? Belum nerima. Oh, ini kebetulan saya sedang ada di posisi di Sabuga ya. Mungkin Anda kenal, mungkin coba aja lihat di internet gitu ya, Sabuga ITB itu di mana gitu kan, untuk apa saja. Kebetulan kan sekarang tuh UPT itu digabung, UPT Saraga dan Sabuga ya. Yang lebih dikenal kan kalau ada event-event, ada eksibisi apa gitu ya, pagelaran musik atau apapun lah itu kan di Sabuga. Nah itu saya posisi sekarang di front office-nya di kantor ini di depan lah gitu ya gitu. Nah, karena saya ya ikut mengelola juga begitu ya. Jadi pakaian sekarang saya lihat di lantai 2 sedang packing gitu ya. Nah, nanti ada dikirim melalui Axel apa gitulah, biro jasa itu untuk pengiriman ya ke masing-masing mahasiswa gitu ya. Yang mudah-mudahan tidak lama lagi udah sampai lah begitu. Yang dari Bandung sudah nerima? Ada yang mahasiswa dari Bandung? Belum, Pak. Belum ya? Oh, ya. Apalagi yang jauh ya, yang deket aja belum nerima begitu. Begitu. Ya, nah apalagi ITB sekarang tuh menerapkan PPKM diperpanjang sampai 20 Agustus. Ya, rencananya semester sekarang tuh hibrid gitu ya. Ya, antara luring dan daring gitu
ya, tapi faktanya diperpanjang lagi. Dan kami tanggal 18 sampai tanggal 29 kami menyelenggarakan vaksinasi dosis kedua bagi Sivitas Akademika dan seluruh warga di sekitar kampus ITB. Yang Jatinangor sudah dimulai sih sebetulnya kemarin. Kalau ITB Jatinangor gitu. Ya, jadi pakaian juga tidak kalah pentingnya, yang menyerap keringat begitu. Ya, jadi jangan, ya kalau analoginya barangkali kenapa seragam SD, SMP, SMA begitu kan warna putih ya. Ya, jadi warna putih itu kan memantulkan cahaya, kan bener nggak tuh kalau di fisika kimia itu dulu pelajaran itu. Ya, jadi yang harusnya gitu kan jangan menyerap panas begitu, bisa memantulkan panas begitu. Kalau warna putih kan memantulkan begitu. Nah, tapi kalau seragam kita juga paling tidak karena kebanyakan sore jangan khawatir gitu kan, tidak terlalu, ya jam 4 kan lumayan lah. Matahari sudah mulai condong begitu ya. Jadi nggak terlalu, apalagi sekarang tuh sangat sejuk sekali nih gitu. Di Saraga ya namanya. Nah, terus jenis kainnya gitu kan yang menyerap keringat begitu. Yang nyaman, tidak ketat. Sekarang kalau yang banyak juga yang baju olahraga ya, yang ketat-ketat tapi elastis lah gitu. Tapi kalau untuk pendidikan kayaknya kurang pas gitu ya. Makanya nanti ya sesuai dengan ukuran saja, proporsional, yang L ya L, yang XL ya XL gitu. Nah, aturan juga di situ waktu pakaian olahraga kan ada yang panjang, ada yang jilbab gitu kan ya. Kadang-kadang putra juga kebagian yang jilbab, tangannya panjang, celananya panjang gitu. Ya aturannya kan kalau putra itu pendek, ya putri panjang gitu. Tapi kadang-kadang putri juga ada yang mau, Pak kalau dipotong boleh, ya silakan aja gitu. Mau pendek gitu ya, putri juga mangga gitu. Tapi masa misalkan ke atasnya pakai jilbab, ke bawahnya pendek kan nggak mungkin juga kan begitu ya. Nah, jadi itu pun ya silakan pada dasarnya aturannya seperti itu gitu ya. Tapi kalau memang ada yang di permak gitu ya misalkan ya lebih dikecilin lagi biar rada merecet gitu. Tapi justru itu kalau mengganggu pergerakan sih sebetulnya itu kan. Jadi ukuran dengan tubuh Anda tuh harus proporsional lah gitu. Jangan terlalu kecilan, jangan terlalu kegedean gitu. Itu ya yang sesuai saja, proporsional. Ya itu mengenai pakaian, hemat saya pakainya pun kan nggak usah yang mahal-mahal lah, tapi yang penting nyaman gitu ya, nyaman dan aman begitu ya. Nah kemudian setelah Anda tahu bahwa Anda itu sehat, kemudian pakaian gitu kan ya, termasuk sepatu juga nih Pak Iwa, ada sepatu di situ ya. Jadi harus sesuai juga, di cabang olahraga itu spesifik begitu ya. Sepatu jogging walaupun sama nomor atletik gitu ya, yang ada di atletik, antara jogging kemudian sprinter ya, jarak jauh itu beda-beda jenisnya gitu. Kalau untuk spike itu kan jenis spike itu untuk sprinter yang ada di tajam-tajam di bawahnya, itu ada poolnya katakanlah gitu ya. Ya itu pun harus diperhatikan. Untuk di bulu tangkis juga sepatunya berbeda, jadi jangan hak tinggi, jadi nanti kan terjadi cedera. Yang bawahnya itu rata, itu kalau bulu tangkis. Tapi kalau untuk jogging, di bagian tumitnya itu agak tinggi, jadi jangan terlalu kayak high heel kayak gitu ya. Nggak masalah dipakai yang gitu. Ya, tapi tinggal datang ke toko sepatu, bilang sepatu jogging, sepatu basket, sepatu bulu tangkis, celana renang, itu mereka sudah tahu gitu ya. Jadi itu pun harus diperhatikan mengenai sepatu, dan sebetulnya tidak terlalu, jangan yang mahal gitu ya. Walaupun ada korelasi tingkat kemahalan itu berbanding lurus dengan kenyamanan gitu dan keamanan gitu. Itu kan, dan kualitas barangkali gitu ya. Kalau yang murah barangkali walaupun aman, nyaman, tapi kepakainya sebentar gitu. Itu saja sih gitu ya. Jadi maksudnya pakailah sepatu yang nyaman, aman,
sesuai dengan ukuran kaki Anda begitu. Ya, yang ergonomis lah gitu ya, biar aman dan nyaman dan tidak terjadi cedera gitu. Nah, kemudian tidak kalah pentingnya tentukan jenis olahraganya begitu. Kalau Anda berpikiran ekonomis gitu kan, ya udah aja cari sepatu misalkan untuk jogging gitu ya. Jadi harus dipilih olahraganya gitu ya, jogging, jalan gitu ya. Nah, kemudian sebelum melakukan aktivitas fisik ya Anda harus ya pemanasan, kan di awal udah saya sampaikan pemanasan ya, biasanya itu biar maksimal stretchingnya ya atau peregangannya, maka suhu tubuh harus dinaikkan ya, kayak kendaraan aja, nggak ujuk-ujuk starter langsung lari kan, enggak gitu, panasin dulu berapa menit ya. Kita juga sama, jogging dulu misalkan, jogging pelan-pelan 1 keliling 2 keliling maksimal 3 keliling misalkan gitu ya gitu. Setelah itu baru stretchingnya statis, dinamis gitu ya, biar memudahkan ingat mana yang bagian tubuh Anda yang belum di stretch, dari atas dulu ke bawah gitu ya. Setelah melakukan aktivitas fisik gitu kan ya, Anda juga pendinginan kan, itu sudah kemarin sudah dibahas gitu ya. Nah, ini sekarang cara pengambilan napas. Kalau biasanya kalau suka yang bertanya tuh kalau Anda sedang tes lari misalkan ya, sedang tes lari gitu, jadi jangan ditahan napas itu ya, normal saja seperti biasa ya. Tapi kalau di fisiologi itu ada istilahnya second wind itu ya. Second wind itu ada istilahnya ya, sebentar. Maaf, barusan ada tamu mungkin dari IAITB yang sebagai pelaksana vaksinasi dosis kedua. Oke, baik. Mana suka lupa lagi kalau keselang teh. Sampai di mana tadi teh? Pak Iwa. Pas, Pak. Hah? Bernafas. Oh, nafas. Suka lupa Pak Iwa kalau keselang gini tuh. Oh ya, bernafas ya. Ada strategi lah gitu ya. Walaupun ya kita jangan dibuat-buat nafasnya, tidak akan efektif ya. Ya, gitu. Jadi ya biasa saja, normal. Cuma memang kalau sedang beraktivitas itu kan kita istilahnya ada kekurangan oksigen depth lah gitu ya istilahnya. Jadi ya harus perlu volume oksigen yang optimal di situ. Ya, makanya strateginya tarik napas tuh kalau Anda sedang jogging dari mana? Dari hidung. Ya biar kalaupun di sana banyak polusi, Pak Iwa itunya fisiologi dan parameter itu Pak Iwa, polusi itu ya PM PM 2,5 Pak. itu kan ya saya sarankan biar aman gitu ya, olahraganya jangan di daerah yang banyak polusinya, pinggir jalan misalkan ya. Tapi ya bagusnya kan ya yang inilah, walaupun ya Pak Iwa tuh riset Pak Iwa, walaupun belum menjamin di daerah pegunungan itu tidak ada polusi gitu, karena sifat polutan itu kan bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah gitu. Terbukti kalau di daerah Lembang itu ya, walaupun tekanannya rendah di sana itu ada polusi juga setelah dipasang alat gitu ya. Nah, yang mengherankan kayak di daerah UPI itu kan Setiabudi itu partikel-partikel klorin ya Pak Iwa ya. Ya, klorin itu kan berasal dari laut gitu ya. Nah, itu kan Anda bisa bayangkan di Bandung kan mungkin laut daerah mana tuh? Cirebon, Garut mungkin gitu ya. Subang sana gitu. Bisa sampai juga ke sini begitu. Nah, kalau sumber polutan partikelnya yang di Saraga itu black carbon gitu ya. Tren paparan tertinggi itu di pagi dan sore hari begitu ya. Karena apa? Karena
pagi dan sore hari itu aktivitas kendaraan di daerah Taman Sari, daerah Siliwangi itu sangat tinggi begitu. Nah, makanya tren olahraga di Saraga itu ya bagusnya ya lewat dari jam 9, tapi di situ juga dampak ultraviolet kalau memang sinar mataharinya lagi cerah begitu. Ya, gitu. Jadi ya itu salah satu strategi biar olahraga Anda lakukan itu aman. Itu salah satunya perhatikan juga gitu. Faktor polusi gitu kan, jangan di pinggir jalan lah gitu. Itu yang jelas di situ black carbon karena di Sabuga itu di samping cekungan gitu kan. Cekungan di Saraga itu di bawah ITB itu ya, jadi sumber polusi itu terperangkap di situ gitu. Ya, terperangkap jadi ya harus kita pilih-pilih waktu lah kalau untuk olahraga di situ di Saraga gitu ya. Jadi itu pun harus jadi bahan pertimbangan Anda untuk berolahraga yang aman. Itu dari faktor lingkungan juga harus diperhatikan gitu ya. Ya, jadi tadi pendinginan gitu ya. Jangan lupa kemudian tarik nafas ya. Hemat saya dari hidung gitu. Karena di situ kan banyak saringan lah, bulu-bulu hidung gitu kan ya, bulu-bulu hidung di situ. Beda dengan dari mulut gitu. Tapi kalau sudah memang udah sangat kehabisan, ya narik nafas ya dari mulut juga nggak apa-apa, dibuka dua-duanya. Ya sedang lari bisa 6 keliling lagi tes lah, tes Balke atau tes Cooper gitu. Ya buka aja gitu. Keluarkan dari mulut gitu. Tapi kalau nggak bisa dua-duanya aja keluarkan. Itu kan kayak begitu. Tarik ya, atur irama napasnya, jangan tuh ya, capek juga energi untuk bergerak di samping energi untuk pengambilan napas gitu, jadi tidak efisien itu ya, gerakannya tidak efisien gitu ya. Jadi ngambil napas. Nah, kenapa ngambil berolahraga jangan di pinggir jalan, yaitu tadi ya, Anda bisa bayangkan si partikel-partikel yang kecil 2,5 mikron atau bahkan 0, PM 0,1 Pak Iwayas, yang 0,1 mikron ya, itu bisa sampai ke alveoli begitu. Bahkan kalau yang lebih kecil lagi bisa sampai ke pembuluh darah, masuk ke otak. Wah, bisa jadi kanker dan berbagai penyakit di situ begitu. Ya, kalau terus-terusan ya alveoli Anda terpapar oleh partikel-partikel tadi, ya lama-lama penampangnya juga kan mengecil. Penampang alveoli mengecil, kapasitas vital paru yang itu juga mengecil. Ya, kalau kapasitas paru mengecil ya intakes ya, ambil napas itu semakin kecil. Ya, kalau semakin kecil Anda tidak bisa lama berolahraga kan begitu urutannya. Ya, jadi dampak dari polusi itu untuk sesaat sih gitu ya, ada lah dampaknya gitu. Tapi kalau memang rutin dilakukan sistematis gitu kan, progresif, itu dampak sesaat itu pelan-pelan bisa tereliminir lah gitu ya, dengan kegiatan-kegiatan yang progres sistematis gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi tarik nafas dari hidung, keluar dari mulut lah. Tapi kalau nggak bisa dua-duanya aja dibuka gitu. Itu ya. Nah, jangan lupa ya, kalau ini Anda untuk biar terjadi keseimbangan cairan dalam tubuh gitu ya. Ya, itu kan yang dikeluarkan sekresinya dalam bentuk keringat. Jadi mineral-mineral itu kan ya Anda udah tahu lah begitu. Untuk mengganti mineral yang dibuang melalui keringat, kalium, natrium gitu ya. Kira-kira apa yang bisa mengganti cairan tubuh yang keluar melalui keringat tadi begitu. Ya artinya ada cairan yang masuk ke dalam tubuh Anda gitu ya, biar terjadi keseimbangan cairan ya. Karena kalau kekurangan cairan biasanya Anda bisa pusing ya gitu, bisa kram begitu, apalagi mineral-mineral tadi kekurangan kalium bisa kram gitu ya, kalium, natrium gitu. Kalau banyak keluar melalui keringat itu bisa kram-kram juga kan begitu.
Ya. Jadi baiknya kalau saya sarankan ya air mineral, gitu ya, air mineral kalau aktivitasnya relatif lama lah untuk olahraga kesehatan. Nah, perhatikan juga ini fit ya, frekuensi, intensitas, time. Istilahnya kalau istilah Pak Iwa fit ya, itu frekuensinya atau berapa kali gitu ya. Kemudian intensitasnya kan kemarin sudah, ini waktunya juga berapa kali. Ada yang ingat frekuensinya berapa kemarin? Intensitas untuk olahraga kesehatan, taruh untuk kesehatan 220 kurang umur. ya, itu dari situ ya. Dari maksimal 70 terus 85 kalau si Bompa, yang mungkin Pak Iwa punya referensi yang lain juga barangkali ya. Waktunya 20 sampai 30 menit cukup lah gitu ya. Nah, itu barangkali tips ya, petunjuk biar kita tuh aman untuk berolahraga, khususnya di sini olahraga kesehatan gitu. Ya, itu aja barangkali Pak Iwa yang review saja. Saya pikir ya, hemat saya teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa sudah baca ya di SAP-nya. Karena kan di EduNet juga sudah ada pertemuan ini apa ini gitu, ini apa ini ya. Dan memang harus begitu. Harusnya sih pas kita ketemu itu tinggal diskusi saja sebetulnya, tapi ya review sedikit. Karena apa? Karena ini beda gitu ya. Bedanya itu karena ini mestinya dua arah gitu ya. Nah, dua arah. Kalau langsung kan gampang gitu ya. Kalau langsung gampang. Apalagi mengenai gerakan, kita bisa langsung memberikan evaluasi gitu ya. Tapi kalau begini ya kayak kemarin tes Harvard test itu ya, mungkin ke Pak Iwa banyak yang bertanya, oh ini sakit, oh kenapa begini, kenapa begitu. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan Pak Iwa, saya menyimak saja. Barusan ada tamu juga barangkali. Ya, terima kasih, tetap semangat teman-teman semuanya. Ya, olahraga harus dijadikan budaya oleh Anda sendiri, menjadi lifestyle Anda sendiri. Ya, keberhasilan saya dengan Pak Iwa dalam mengajar ini, ya bukan hanya pas ada perkuliahan olahraga saja, tapi olahraga dijadikan bagian dari hidup Anda. Ya, Anda sayang sekali, Anda sangat keren, potensial, ya tapi Anda sakit-sakitan, ya, apalagi didukung dengan budaya makan, budaya gerak yang ada di perkotaan seperti itu, hemat saya ya kurang mendukung lah gitu ya. Karena sendiri tidak mau berusaha untuk merubahnya dari sekarang. Ya, jangan dibesokkan. Kalau Anda bisa dikerjakan hari ini, kerjakan hari ini, jangan dibesokkan. Ya, kenapa mesti harus besok? Kalau hari ini bisa Anda kerjakan. Mulailah dari sekarang, gitu ya. Karena kesehatan tidak mengenal waktu. Siapa yang punya waktu untuk mengerjakan semua kegiatan itu, ya akan datang dengan sendirinya. Gitu ya. Nah, itu saja Pak Iwa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya atas kesabarannya. Ya, mudah-mudahan ya kita selalu sehat ya, dan kita mau meraih sehat itu sendiri oleh kita sendiri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Sporty. Ya, mangga Pak Iwa. Enggak, terima kasih Pak Samsul atas penyampaian materinya pada pertemuan kali ini. Sebetulnya saya kira sudah ini ya, secara tidak langsung sudah tersampaikan semua materi hari ini. Jadi sekarang langsung saja kita buka sesi tanya jawab. Mangga jika memang ada yang ingin ditanyakan terkait bahasan teori hari ini, silahkan ditanyakan, dan jangan lupa sebelum bertanya angkat tangan terlebih dahulu ya. Dan insya Allah saya akan menjawab semuanya, dan bila ada pertanyaan yang di luar materi juga tidak apa-apa, tapi terkait dengan perkuliahan ya, konteksnya olahraga. Ya, silahkan. Permisi Pak, saya mau nanya Pak.
Ya, silahkan, Ciko. Kan tadi saya lihat video Bapak tuh ada yang supronation kaki itu, Pak. Jadi kira-kira cara menyembuhkannya gimana ya? Sebentar. Kalau yang flat foot kan ada ininya. Biasanya di sepatunya ada kayak buat jendolannya gitu. Betul. Cuman kalau yang terlalu cekung itu gimana cara nyembuhinnya ya, Pak? Sebentar. Oke, kalau untuk yang kakinya terlalu cekung ya, sebetulnya memang sebelum kita memakai alat apa yang pasti lebih baik itu dilakukan dulu pendekatan fisioterapi ya. Karena memang kalau bentuk kaki itu kalau bukan kelainan ya, maksudnya ada bentuk-bentuk yang lain dalam kaki itu ada beberapa hal yang memang itu karena bawaan atau memang karena kebiasaan. Sebetulnya yang flat foot pun itu sebetulnya tidak emang setiap anak kecil itu lahir dengan flat foot ya kalau bayi itu ya. Makanya kalau bayi itu kakinya semua rata gitu. Tapi dengan seiringnya berjalannya pertumbuhan, maka kakinya pun berubah disesuaikan dengan surface-nya. Nah, kebanyakan zaman sekarang ini anak-anak kecil itu jarang diberikan aktivitas fisik di luar ruangan ya, sehingga bantalan kakinya tidak terangsang ya untuk menjadi normal, karena memang setiap hari bertemu dengan surface yang flat-flat saja gitu ya. Nah, itu sebetulnya kurang bagus karena memang berpengaruh tadi terhadap keseimbangan gitu ya. Nah, hal tersebut sebetulnya jika kita sadar sejak dini itu bisa kita tanggulangi. Tapi kalau memang itu sudah terjadi, ada beberapa hal yang memang harus kita lakukan. Pertama, menggunakan pendekatan fisioterapi, dan yang selanjutnya yaitu kita sesuaikan dengan alas kaki kita gitu ya. Nah, untuk kasus kaki yang flat foot, nah itu kan memang sekarang sudah banyak sekali alat-alat ya untuk bisa meringankan bentuk kaki, seperti memang ada bantalan kakinya yang diberikan tonjolan ya, supaya untuk merangsang kakinya tersendiri menjadikan bentuk yang normal gitu. Nah, kalau untuk kaki yang terlalu lengkung memang saya kira itu perlu dibiasakan untuk memperbanyak jalan kaki. Namun kalian harus membiasakan dengan barefoot ya. Kalau saya sarankan untuk barefoot. Jadi coba kalian jalan di lapangan atau kalian jalan di tempat berpasir ya, itu tidak menggunakan alas kaki, sehingga memang kakinya nanti bisa menyesuaikan dengan surface yang normal gitu ya. Seperti itu. Kalaupun di samping kalian juga harus berkonsultasi dengan orang fisiologis atau ahli fisioterapi, karena memang kalau sudah lengkungannya terlalu dalam, itu pun amat sangat mengganggu ya, pastinya kalian akan mudah pegal kakinya, apalagi terutama saya rasa di bagian depan ya, karena nanti kalian akan jinjit jalannya ya gitu. Nah, itu akan sangat menyiksa sekali, atau mungkin nanti salah satu bagian otot kalian akan tidak normal gitu ya, karena memang pressure-nya itu tidak seperti orang normal kita. Kan kalau misalkan orang-orang normal itu kan center of pressure-nya itu atau COP-nya itu ada di bagian kaki tertentu. Persebarannya antara forefoot gitu ya, atau kaki bagian depan, alas kaki bagian belakang itu ada center-centernya. Tapi kalau yang misalkan flat foot dengan yang kasusnya tadi yang terlalu cengkung, nah itu kan akan berbeda. Nah, mungkin dengan adanya terapi tadi, dan juga tadi coba berjalan kaki menggunakan barefoot, tidak menggunakan alas kaki, tapi di surface yang seperti tanah gitu ya, ataupun di lapangan gitu ya, rumput, saya kira itu akan cukup membantu. Seperti itu, Ciko. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Enggak.
Selanjutnya tadi ada yang angkat tangan. Muhammad siapa tadi? Silakan, ada lagi yang bertanya? Tidak ada lagi nih yang ingin ditanyakan terkait perkuliahan. Kalau memang tidak ada, nanti saya yang bertanya ya. Karena memang materi kita hari ini terkait dengan petunjuk aman berolahraga ya. Jadi saya kasih tahu lagi, tolong kalian sudah mulai aware dari sekarang terhadap hal-hal yang diperlukan pada saat berolahraga ya. Jadi olahraga itu bukan hanya sekedar kalian pakai baju olahraga, pakai sepatu olahraga, lakukan olahraga yang semau kalian gitu ya. Tapi itu tidak boleh. Karena apa? Karena ketika kalian berolahraga, terutama pada olahraga permainan dan olahraga kontak tubuh, ketika equipment atau kebutuhan alat-alat atau kebutuhan olahraga tersebut tidak sesuai, maka itu berpotensi menjadi cedera. Seperti misalkan kalian bermain sepak bola tapi menggunakan sepatu futsal, bermain badminton menggunakan sepatu running, dan itu tidak sesuai dengan karakteristik permainan, nah itu mudah mampu menyebabkan cedera tentunya. Kemudian juga jangan lupa pemanasan itu sangat penting ya. Kalian coba saja melakukan eksperimen sendiri gitu ya, bagaimana kalian melakukan olahraga tanpa pemanasan dan olahraga pemanasan. Pasti akan ada banyak perbedaan ya, terutama dari otot, persendian, kemungkinan cedera ya. Itu juga pasti akan berpengaruh jika kalian olahraga tanpa pemanasan. Kemudian juga pendinginan. Nah, pendinginan ini juga banyak disepelekan ya, bahwa nggak perlu pendinginan, udah cukup, udah capek gitu ya, akhirnya pulang. Tapi setelah pulang itu makanya akan banyak otot-otot yang terasa sakit karena memang banyaknya penumpukan asam laktat. Tapi dengan adanya pendinginan ya, itu bisa mempercepat pemulihan. Dan juga sebetulnya pendinginan ini kan adalah salah satunya meregangkan otot ya, meregangkan otot, persendian dan lain-lain seperti itu. Terutama ketika kalian setelah selesai berolahraga, jangan lupa selalu diluruskan kakinya gitu ya. Jangan ada badan yang ditekuk ya, karena itu pasti akan mempengaruhi nanti jalannya peredaran darah ya. Makanya itu banyak kalau yang olahraga berat terus jongkok atau terus ditekuk kakinya, itu banyak yang varises ya. Karena memang tekanan darah baliknya itu tidak kuat karena tertekan gitu ya. Kemudian otot kalian dalam keadaan lemah seperti itu. Jadi tolong hal-hal seperti itu diperhatikan. Kemudian juga hidrasi. Nah, untuk minuman apa sih yang paling baik untuk berolahraga? Saya rasa tidak ada spesifik minuman yang khusus ya untuk berolahraga kalau memang kalian bukan atlet ya. Kalau untuk orang-orang biasa minum air putih ya, bukan air mineral, air mineral lah saya bilang, itu sudah cukup ya. Itu sudah cukup. Tapi ketika memang kalian rutin berolahraga, kemudian intensitas tinggi, keringat kalian terkeluar terlalu banyak, itu kalian bisa menggunakan minuman-minuman isotonik ya. Minuman isotonik untuk mengganti ion-ion dalam tubuh kalian. Itu juga sangat penting ya. Jangan sampai kalian dehidrasi gitu ya. Jadi harus terhidrasi. Ada waktu minum sebelum bermain atau sebelum berolahraga, ketika berolahraga, dan setelah berolahraga. Sebelum berolahraga silakan minum, tapi jangan terlalu banyak. Bagusnya kalian sudah terhidrasi 2 jam sebelum latihan ya. Itu 2 jam sebelum latihan pastikan asupan hidrasi kalian atau asupan minuman kalian, cairan tubuh kalian itu cukup. Nah, ketika berolahraga jika terasa haus silahkan minum. Jika tidak apa-apa ya, tidak perlu. Karena ketika kalian di tengah-tengah berolahraga terlalu banyak minum pun nanti kalian akan muntah atau mual ya. Kemudian juga setelah berolahraga itu kalian wajib minum ya, tapi ketika kalian terlalu terengah-engah, tolong turunkan dulu denyut jantungnya ya. Ketika sudah agak normal atau tidak terlalu berdetak baru minum ya. Karena kalau minum di saat kalian terlalu terengah-engah takutnya tersedak dan lain-lain. Seperti itu.
Dan ketika setelah berolahraga, kalau kalian merasa memang terlalu banyak keringat yang keluar dan kalian ingin recovery tercepat, boleh minum minuman isotonik seperti Ponari Sweat dan lain-lain ya. Kemudian apalagi ya? Saya kira sudah cukup ya. Kemudian terkait pernapasan, yaitu sebetulnya tidak ada resep khusus. Jika kalian ingin melakukan aktivitas olahraga, bernapaslah seperti normalnya seperti apa ya. Kecuali memang kalian sudah spesifik ingin pengen jadi atlet dan lain-lain, mungkin itu ada teknik-teknik. Tapi ketika kalian hanya ingin berolahraga untuk memaintain kesehatan atau olahraga untuk rekreasi, saya kira memang jika tidak ada gangguan pernafasan dilakukan secara normal saja. Tidak ada pattern seperti tahan terus keluarkan 2 kali langkah, tidak ada. Mungkin kalau dalam olahraga berlari mungkin ada ya, dan ada sebetulnya dalam olahraga berlari, itu pun hanya untuk melatih saja, bukan patokan gitu ya. Yang penting kalian tetap bernapas saja. Nah, untuk pertemuan minggu ini jangan lupa dicek di grup ya MS Team. Saya sudah membagikan link untuk tugas ini ya, tugas praktek. Ya, di sana ada tugas praktek yaitu abeseran. Ya. Nah, ini tugas abeseran ini kan ini lari bolak-balik ya. Nah, ini lari bolak-balik ini minimal dilakukan dengan jarak 10 meter antara ini ya, di antara satu titik ke titik yang lainnya. Bentar. Coba saya tunjukkan. Nah, oke. Nah, di sini ada, kalau kalian bisa lihat ya. Nah, ini antara titik satu dengan titik yang lainnya itu kalian minimal jaraknya 10 meter ya. Nah, ini bisa kalian lakukan di dalam ruangan atau di luar ruangan. Saya kira paling bagus dilakukan di luar ruangan ya, seperti di halaman rumah atau di jalanan depan rumah, itu bisa ya, bisa dilakukan gitu. Nah, setiap gerakan dilakukan 2 kali bolak-balik ya. Ya, dilakukan 2 kali bolak-balik. Jadi 2 kali shuttle. Nah, kan kalau kita shuttle berarti bolak-balik ya, berarti 2 kali bolak-balik. Seperti itu. Ya, divideokan. Nah, setelah divideokan, tolong nanti di-keep dulu videonya dan akan disatukan atau dikompilasikan dengan pertemuan minggu depan ya. Jadi minggu depan kan ada tugas sekali lagi. Nah, kemudian kalian kerjakan. Nah, hasilnya itu langsung disatukan dengan tugas di minggu yang pertama. Seperti itu. Oke. Saya kira cukup ya untuk perkuliahan hari ini terkait tanya jawab dan juga terkait tugas. Kalau memang tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, terima kasih atas perkuliahan hari ini. Pak, mohon maaf. Ya. Itu kan tadi saya lagi nonton video ya Pak, terus saya jadi kelewatan absen, bagaimana ya Pak? Kamu kelewat absen? Kan sampai 15.10 aja ya. Lagi nonton video. Sebentar. Siapa nama kamu? Raihan Ari Kujanarko, NIM 1692125. Bentar ya. Nah, jadi lain kali absen dulu ya, baru nonton video. Iya Pak, maaf. Bapak, maaf, saya Pak, juga Pak. Maaf, saya juga Pak. Sebentar, satu-satu ya. Saya perbaiki langsung. Kali ini saja ya, saya revisi absen. Minggu depan saya nggak mau revisi absen lagi. Iya Pak.
Boleh ditulis di kolom komentar ya, nama dan NIM-nya. Silakan, yang tadi nggak sempat absen. Ada. Satu, dua, tiga, empat, 5 orang ya. 6 orang. Oke, sebentar. Banyak ya. Berarti kalau minggu depan, kalau telat absen berarti ini ya, alfa ya. Jadi hanya sampai minggu ini saja. Oke, baik, saya kira cukup untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Saya harapkan perkuliahan hari ini bermanfaat bagi kita dan juga memberikan pengetahuan yang baru terkait olahraga. Dan saya harapkan ilmu yang didapat hari ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan